Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar. Sebelum memulai kegiatan belajar, marilah terlebih dahulu berdoa sehingga agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Anak-anak, di pembelajaran 5 ini tema 6 subtema 1 itu ada muatan pelajaran IPA, cara mengatasi permasalahan pada masa pubertas. Kita sudah belajar perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Perubahan pada masa pubertas dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Dari sisi kesehatan, masa pubertas dapat membuat produksi keringat meningkat yang menyebabkan bau badan. Selain itu, masa pubertas juga memicu timbulnya jerawat. Dari sisi perilaku, masa pubertas dapat membuat kita lebih aktif dan penuh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang tinggi dapat memicu remaja untuk mencoba hal-hal negatif seperti narkoba, merokok, minum minuman keras, dan lain-lain. Permasalahan-permasalahan tersebut sebaiknya diatasi. Ayo kita perhatikan cara mengatasi permasalahan pada masa pubertas. Nah, ini anak-anak, cara mengatasi permasalahan kesehatan. Ini cara mengatasi permasalahan perilaku. Ini bisa kalian catat ya, kotakan ini ya, agar nanti bisa kalian mempunyai catatan di buku catatan tema, dicatat cara mengatasi permasalahan kesehatan. Pertama, mandi secara teratur, membersihkan wajah secara teratur, membersihkan organ reproduksi secara rutin. Organ reproduksi itu ya berarti alat kelamin kalian. Memakai pakaian dalam yang bersih dan menyerap keringat. Untuk perempuan wajib mengganti pembalut sedikitnya 2 kali sehari ketika mengalami masa menstruasi. Cara mengatasi permasalahan perilaku. 1. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, dengan cara sholat yang rajin. Setelah sholat berzikir mengingat Allah. Terus memilih teman bergaul yang baik. Ini sangat penting. Yang nomor 2, memilih teman bergaul yang baik. Kalau kalian memilih teman bergaul yang tidak baik, nanti kalian bisa ikut-ikutan menjadi tidak baik. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Kalau orang tua memberikan nasihat, didengarkan, dipatuhi. Ya. Nomor 4, berpikir dan melakukan hal yang positif. Berpikir dan melakukan hal yang positif, misalkan belajar, membaca buku, hal-hal yang positif, berolahraga, bersepeda. Yang kelima, mencari informasi terkait pubertas dan kesehatan reproduksi. Kalian bisa mencari informasi melalui buku-buku di perpustakaan, atau bisa kalian membuka di Google informasi, ketik saja informasi terkait pubertas dan kesehatan reproduksi. Selanjutnya, ini ada materi membuat poster tentang masa pubertas. Kita sudah mengetahui cara mengatasi permasalahan pada masa pubertas. Sekarang kita akan membuat poster tentang tips. Tips itu trik atau cara menghadapi masa pubertas. Jadi tips ini sama dengan cara atau trik ya. Kita buat poster semenarik mungkin. Kita beri judul yang menarik dan tambahkan gambar yang sesuai.
Kita bisa membuatnya seperti contoh berikut. Ini adalah contoh poster tentang masa pubertas. Ini judulnya Jangan Takut Pubertas. Ayo kenali tips menghadapi pubertas. Nah, ciri-ciri poster itu ada kalimat atau kata-kata dan ada gambar. Nah, ini yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan, sholat, rajin, mencari informasi tentang pubertas, ya dengan membaca buku. Yang ketiga, memilih teman bergaul yang baik, ya jangan pilih teman bergaul yang suka merokok, kalian hindari itu. 4, berpikir positif dan beraktivitas positif. Yang ketiga, menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang kelima tadi ya, yang keenam, membersihkan wajah secara teratur. Ini contoh poster tentang pubertas. Nanti kalian bisa mencoba sendiri membuat poster tentang pubertas. Tentu saja tidak sama dengan yang dicontoh ini. Materi yang selanjutnya yaitu memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Kalian masih ingat kan, teks non-fiksi itu teks atau yang berisi kisah nyata, bukan khayalan. Kalau fiksi itu berarti teks yang isinya cerita khayalan. Kalau non-fiksi, kisah nyata. Kali ini kita akan memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Kita juga akan menentukan kesesuaian isi teks dengan perkiraan informasi. Sebelumnya, kita baca teks non-fiksi berikut dengan seksama. Ini cukup dibaca, nggak usah ditulis ya. Menjadi aktivis peduli lingkungan dengan mengumpulkan koran bekas. Ini gambarnya. Sikap peduli terhadap lingkungan sebaiknya dilakukan oleh siapa saja. Flavian AB Sam yang berasal dari Abu Dhabi menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Ia telah mengumpulkan lebih dari 650 kg koran bekas. Ia juga mengumpulkan 60 telepon genggam tidak dipakai untuk didaur ulang. Didaur ulang itu berarti diolah kembali. Barang yang tidak berguna diolah kembali sehingga bisa menghasilkan barang baru yang sudah didaur ulang tadi. Menurutnya, kita harus menjaga lingkungan meski dengan cara yang sederhana. Kalian sudah ikut menjaga lingkungan dengan cara yang sederhana apa belum? Misalnya dengan membuang sampah di tempat sampah. Tindakan yang dilakukan Sam merupakan bagian dari gerakan daur ulang yang diprakarsai oleh kelompok lingkungan Emirat EEG. Kegiatan tersebut terdapat dalam kampanye Recycle, Reverse, Repeat. Sam memulai keikutsertaannya dalam gerakan ini dengan menyumbangkan 450 kg koran bekas. Lalu ia kembali menyumbangkan 200 kg koran bekas lainnya. Sam mulai peduli lingkungan di usia 6 tahun setelah mengikuti kegiatan serupa di sekolahnya. Usia kalian sudah berapa nih? Ada yang 11, ada yang 12. Ini Sam mulai peduli lingkungan di usia 6 tahun, kira-kira ya baru kelas 1 SD. Kita lanjut. Sam kemudian memulai sering mengikuti kegiatan kampanye lingkungan dengan mengumpulkan kertas dan kaleng bekas serta melakukan penghijauan. Sam juga mendatangi toko elektronik untuk mengumpulkan telepon genggam yang tidak terpakai. Kita sudah membaca sebuah teks non-fiksi. Jadi teks ini tadi yang di atas itu cerita nyata, betul-betul nyata. Kita tuliskan judul dan kata kunci pada judul. Kemudian kita tentukan perkiraan informasi sesuai dengan kata kunci. Setelah itu, kita tentukan kesesuaian isi teks dengan perkiraan informasi. Kita tuliskan seperti contoh berikut. Judul teks: menjadi aktivis peduli lingkungan dengan mengumpulkan koran bekas. Kata kunci pada judul: aktivis peduli lingkungan mengumpulkan koran bekas. Ini
kata kuncinya aktivis, peduli lingkungan, terus mengumpulkan koran bekas. Perkiraan informasi sesuai kata kunci. Kepedulian seorang aktivis terhadap lingkungan dilakukan dengan mengumpulkan koran bekas. Kesesuaian isi teks dengan kata kunci. Ini kalau yang ini di atas itu perkiraan, ya. Kalau ini kesesuaian, betul-betul sesuai apa tidak dengan teks tadi. Kesesuaian isi teks dengan kata kunci. Isi teks setelah dibaca sama dengan perkiraan informasi, yaitu tentang seorang aktivis yang peduli terhadap lingkungan. Jadi anak-anak, kalau ada sebuah teks fiksi, kita dapat memperkirakan informasi sesuai kata kunci di judulnya seperti ini, ya. Nah, ini anak-anak yang perlu kalian catat. Unsur dalam membuat poster itu ada judul, terus isi poster, informasinya. Yang ketiga ada gambar, terus ada sumber. Ini ya anak-anak ya. Ini kalian perlu catat ini. Unsur dalam membuat poster, kalian harus dicatat. Anak-anak, ini kegiatan yang harus kalian kerjakan hari ini. Bacalah teks bacaan dengan judul, jadikan tadi yang bacaan tadi ya. Yang bocah kumpulkan 650 kg. Nah, setelah membaca teks tersebut, ayo menjawab soal-soal berikut. Ini soal-soalnya 1-4. Apakah judul teks bacaan di atas? 2. Apakah kata kunci pada judul bacaan tersebut? Yang ketiga, apakah informasi dari bacaan sesuai dengan kata kunci? Yang keempat, apakah isi bacaan dalam teks bacaan sama dengan isi informasi berdasarkan kata kunci dan berdasarkan perkiraan kalian? Silakan kalian kerjakan ini 4 soal. Insya Allah kalau kalian sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir, pasti sangat mudah untuk mengerjakan soal ini. Itulah anak-anak kegiatan belajar hari ini, semoga bisa bermanfaat. Jaga selalu kesehatan kalian, terapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.